Hai guys, bersama Bang Boy. Ini DP versus Rakyat Aceh. Aduh, aduh. Siapa yang benar, siapa yang salah? Kita bahas dulu, ini dia resminya. Ups, blunder parah. DP disemprot, habis netizen. Kita bahas ya, benarkah DP blunder atau seperti apa? Full pernyataannya DP kita dengarkan guys. Masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Kita Lumajang, Jember belum didatengin masih. Tapi nggak berisik. Iya, yang Gunung Semeru. Coba. Ya setidaknya kalau misalkan nggak ngasih bantuan secara energinya buat korban-korban bencana, ya setidaknya donasi lah. Kalau misalkan nggak punya duit, jarinya dipakai yang baik-baik, bukan malah memecah belah rakyat, memfitnah presiden. Kasihan. Bukan masalah ini ya, maksudnya aku cuma menengahi di sini tuh dalam arti bukan waktunya sekarang itu siapa yang paling oke, siapa yang paling pintar, siapa yang paling banyak bantuannya, tapi bagaimana kita itu bersinergi, kita itu bermasyarakat, kita itu bersatu, bukan saling beranteman, yang ini, yang itu, yang ono. Aduh, kayaknya apalagi anak aku di TNI, pagi siang malam melihat bapak-bapak TNI itu sampai jalan kaki memberikan bantuan, karena memang tempatnya, medannya kan untuk memberikan bantuan itu kan juga kan kita ngeliat gitu kan. Tapi ya Allah, pada nil empati banget yang ngata-ngatain. Makanya ya mungkin ada kepentingan kali, ada orang yang kepingin jadi presiden kali gitu loh. Ya, jadi komentar DP ini mengomentari beberapa komen dari followersnya ya. Dan akhirnya keluarlah kata-kata, kamu beruntung. Tapi mungkin yang agak mengusik dari rakyat Aceh khususnya, menurut Bang Boy adalah kata-kata berisik. Teman-teman, kalian itu nggak usah ngeladeni kalau seandainya Kak Dewi Persik banyak bacotnya. Dia nyanyi aja banyak salah lirik guys. Apalagi sempat minum 1.500 liter ya per hari. Kalian bayangkan aja gimana gembung perutnya. Terus ngapain juga kita harus ngeladeni dia. Jadi untuk Kak Dewi Persik yang terhormat ya, kamu kalau emang nggak tahu kondisi Aceh, mending diam aja deh. Kamu tuh lebih bagus hafal lirik lagu yang sesuai dengan liriknya, ketimbang kamu banyak bacotnya, lagu aja banyak salahnya. Jadi untuk Kakak Dewi Persik yang terhormat ya, yang paling super duper lincah, saking lincahnya air aja 1.500 liter per hari ya. Kita aja bingung nih, 1.500 liter per hari ambil di mana ya. Kamu nggak tahu bagaimana kondisi Aceh. Kita tuh sangat berempati dan simpati terhadap bencana, tapi statement kakak itu membuat warga Aceh itu sakit hati. Mending kamu hafal lirik lagu aja daripada ngurus Aceh. Aku rajin minum air putih. Aku tuh kalau minum air putih itu mendapatkan respon yang sangat keras sebenarnya. Betul, sebenarnya omongan DP yang dalam keutuhan video tersebut ada benarnya. Cuma dia menyenggol dengan kata-kata berisik. Itu ya mau gak mau itu menyenggol banyak orang yang sedang berduka kan. Gue lagi bercerita sesuai fakta kenyataannya ini, bahwa daerah gue belum masuk jalan belum bisa dilalui, kebutuhan pokok sangat susah. Mungkin itu kan jeritan hati, tapi dikatain berisik. Atau dalam hal konteks presiden berkunjung 3 kali tapi gak cukup, itu disebut berisik. Itulah yang membuat rakyat Aceh ngestit video DP. Dan DP ladeni guys. buat Mbak Cutbul atau siapa itu, Mbak kan merasa lebih pintar dari saya, lebih oke dari saya, lebih smart ya kan. Nah, perutnya nggak pernah kembung karena nggak pernah minum air 1.500 liter. Kalau saya harus pakai air 1.500 liter dulu biar jadi kuntilanak duyung, Mbak. Sesuai dengan film saya. Kalau Mbak jadi duyung kan nggak mungkin bisa gitu kan. Karena mohon maaf nih gitu,
Kalau misalkan Mbak jadi duyung kan jadi kayak dugong gitu. Jadi ya minimal Mbak kalau misalkan mau bicara tentang saya, kan ada video saya itu kan ketika saya lagi live di TikTok, ya komenannya juga harus dikeluarkan juga. Nah, kenapa Dewi Persik mengeluarkan kata-kata itu ya? Jadi biar enak. Jadi nggak sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong bingung orang memahami gitu ya kan? Sampai kata-kata dugong terlontar dari mulut seorang DP loh guys. Ini makin panas ini. Pak Mbak, Buat enggak apa-apa Mbak DP, enggak masalah aku jadi dugong, setidaknya aku bisa memanusiakan manusia. Oh my Daripada kamu ya yang udah langsing, cantik, segala macam sempurna, ya, kamu yang paling sempurna di dunia ini tapi tidak bisa memanusiakan manusia. Apa gunanya kecantikan kamu? Twih. Gak ada guna, melebihi daripada sampah juga. Ya. Jadi buat kamu kalau misalkan mengeluarkan statement, Tapi aku bersaksi ya. Dalam hal ini salah sih ibu ini. Kenapa? DP memang gitu mulutnya, tapi dalam hal kebaikan, dalam hal sumbangan, dia termasuk artis yang top sih. Bang Boy memang nggak suka DP, tapi kalau Mbak nyenggol konteks itu, mohon maaf, takutnya ntar DP dengan keangkuhannya akan menampilkan gue pernah gini takutnya. Tapi salah sih Mbak, ya. Bang Boy saksi mata. DP itu di dalam setiap momen khususnya dia pasti nyumbang. Bahkan dia sampai ada mengangkat seorang anak ya untuk supaya memanusiakan manusia yang harusnya anak itu seperti itu tapi diangkat derajatnya oleh DP. keluarkan, jangan menyakiti hati orang. Terlepas kamu tuh harus smart dong ya, memilah-milahkan, memfilter mana yang memang jawaban kamu yang tidak menyakiti hati orang. Itu kamu tuh menyakiti bukan cuma 1-2 orang, seluruhnya masyarakat Aceh khususnya. Ya, jadi kalau seandainya kamu bermasalah dengan netizen kamu, followers kamu, atau komentar-komentar yang ada di live kamu, itu urusan kamu. Tapi kamu jangan pernah membawa-bawa suku dan jangan membanding-bandingkan bencana ini dengan bencana di sana. Aneh, orang kayak gini tuh. Orang kayak gini ya guys ya, dia tuh udah salah malah membuat body shaming terhadap orang lain seolah-olah dia tuh paling sempurna di muka bumi ini. Mbak, mati tetap dimakan ulat, lu mati tetap di bawah tanah ya, nggak mungkin lu mati di atas awan, enggak, tetap aja lu mati dimakan tanah. Jadi jangan asik body shaming seolah-olah kau paling sempurna, enggak Mbak, enggak, jadi biasa aja. Mungkin sampai sini aja story aku ya. Aku tuh nggak mau berdebat, apalagi berdebat unfaedah banget gitu ya. Cuman mengklirkan aja, jika memang kamu itu ada masalah ataupun ada komentar-komentar miring ya, ya udah kamu selesaikan aja. Jangan pernah membawa-bawa bencana di sinilah seolah-olah kami ini orang Aceh itu nggak bersyukur lah. Ini kamu tuh nggak tahu bagaimana kondisi Aceh. Ya, kamu itu nggak tahu bagaimana kami di sini hilang jaringan keluarga yang memang tidak ada kontak. Kamu nggak tahu apa-apa. Mending ya kamu ngurusin lagu lirik yang benar aja deh udah. Sekian, terima kasih. Dibahas lagi. Tapi buat Mbak DP juga please, ketika bersinggungan dengan orang hindari kata-kata body shaming ya. Karena emang istilah-istilah dugong itu kan merujuk kepada fisik sebenarnya. Ya oke. Dalam hal ini aja dulu ya. Siapa yang benar? DPK atau ibu ini? DP yang salah atau dia juga benar? DP juga benar. Nah, kita bahas. Aduh, anak raja, ilake raja ya. Mbak, kalau Mbak tidak tahu kondisi kami, tidak bisa merasakan bagaimana kondisi kami, mending Mbak diam ya. Kami berterima kasih Presiden sudah mengunjungi Aceh 3 kali. Tapi apa makna kunjungan? Kalau sampai hari ini sudah berjalan hampir 1 bulan, helikopter yang dibicarakan di meja rapat, relawan yang kata dikerahkan ratusan relawan, alat berat yang katanya membantu masyarakat untuk mengambil kayu-kayu yang terbang dari hutan itu belum sampai, apa arti kunjungan? Itu yang saya. Hari ini masyarakat yang masyarakat butuhkan adalah kebijakan dari Presiden bagaimana menetapkan bencana ini menjadi bencana nasional. Mbak Dewi, Mbak tahu ketika bencana asap di Kalimantan, Prabowo mendesak pemerintah, mengusulkan pemerintah untuk ditetapkan bencana nasional. Dan hari ini
Beliau yang pegang kekuasaan. Beliau memang tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi beliau punya pulpen. Beliau punya suara untuk mengambil keputusan untuk ditetapkan bencana nasional. Hari ini tidak ditetapkan bencana nasional. Dalih-dalih karena negara kita ada harga diri, negara kita bisa berdiri sendiri. Hari ini demi harga diri atau demi kemanusiaan? Ibu kalau udah ngomong bencana nasional, ibu bisa berdebat dengan saya akhirnya. Omongan ibu itu persis mirip pendukung Anies. Ibu di atas mobil mewah tuh. Kalau mau komentari DP, komentari saja. Tapi kalau bencana nasional jadi alasan Pak Prabowo nggak maksimal kerjanya, berarti ibu belum memahamin konteks bencana nasional dan juga tentang Anies yang menyerukan bahwa mendesak Pak Prabowo untuk menerapkan bencana nasional. Ibu terlihat banget membela ibu yang di atas dan menghujat DP karena ibu terafiliasi dengan Anies. Begitukah? Pegang omongan Bang Boy. Kalaupun Anies kemarin terpilih dan dia presiden sekarang, Anies gak akan menetapkan bencana nasional. Pegang omongan saya. Bawa bencana nasional, siapapun presidennya tidak akan menetapkan bencana nasional. Pegang mulut Bang Boy. Karena ini udah terlalu politik banget. Bang Boy kalau bahas politik jangan di channel ini, ya, di channel sebelah. Tapi karena udah mau ke politik, udah Bang Boy singkirin. Oke, ini buat yang ngebelain Mbak Dewi Persik, ya. Salah dia cuman karena membandingkan, tapi selanjutnya dia video itu ada edukasi untuk saling menguatkan. Oke Mbak, gue jawab nih ke lu, ya. Dan untuk Mbak Dewi Persik, ya, emang lo ada klarifikasi di video itu ya, setelah itu ya, bahwa lo menguatkan, tapi tetap aja Mbak Dewi Persik, karena apa? Lo dari awal itu sudah menciptakan, ya, untuk publik berpikir secara negatif, ya, untuk Aceh. Padahal nih yang disuarakan oleh masyarakat Aceh, Mbak, ini disclaimer dulu ya, bukan korban yang di sana yang menyuarakan, Mbak. Mereka bahkan sampai kemarin masih padam listrik, Mbak, ya. Sinyalnya masih hilang dan ada nggak ada, Mbak. Jadi kami yang punya sinyal ini sengaja menyuarakan, Mbak, ya. Yes, setuju. Tentang bagaimana kedaruratan di Aceh di sana, fakta yang di lapangan gimana, ya. Jadi Mbak, ya, yang disuarakan orang Aceh ini adalah ketidaksesuaian, ya, antara yang disampaikan oleh pemerintah, ya, dengan fakta yang di lapangan itu tidak sesuai, Mbak, ya. Jadi di sini Mbak Dewi salahnya tahu nggak apa? Sudah memframing Aceh berisik. Mbak Dewi tahu nggak kenapa kami masih menyuarakan? Karena setiap harinya di pengungsian itu masih ada yang terus-terusan meninggal, ya. Oke, klarifikasi untuk menguatkan karena sesama bencana itu tetap tidak menghapus, Mbak, tidak menghapus framingnya Mbak di awal untuk Aceh. Menyuarakan kondisi dan fakta di lapangan yang Mbak Dewi Persik gue kasih tahu itu bukan berisik. Semua yang mendapatkan bencana ini berhak, ya, untuk mendapatkan keadilan penanganan. Jadi tolong, ya, kalau memang mau saling menguatkan, jangan ada framing di awal, Mbak Dewi Persik, ya. Setuju banget dengan pernyataan seperti ini. Ini baru sesuai konteks. Karena apa? Kalau kita mau kembali ke politik, tetapkan bencana nasional. Emang kalau ditetapkan, besok-besoknya semua langsung selesai? Kalau aku bilang, mau ditetapkan, nggak ditetapkan, pemerintah tetap turun tangan. Perihal belum maksimal, terus bersuara. Bang Boy dukung. Makanya Bang Boy, di channel politik Bang Boy, nggak pernah Bang Boy membahas untuk menghina atau menyuruh Aceh diem, nggak ada. Bahkan Bang Boy hindari untuk membahas itu. Karena apa? Karena takutnya salah. Kenapa takutnya salah? Takutnya apa yang Bang Boy angkat itu malah berbeda kenyataannya pada akhirnya nanti.
Makanya dalam hal konteks itu Bang Boy tepikan untuk membahas. Bang Boy fokus kalau misalnya ada orang yang pencitraan datang ke sana untuk menipu, baru Bang Boy bahas. Tapi kalau bahas masalah Mbak ini, substansinya itu bagus. DP juga kan Bang Boy bilang DP itu dalam konteksnya benar, tapi ketika dia mengatakan berisik itu salah. Ya itu salah. Kenapa? Fenomena ada daerah yang mungkin yang belum terjangkau oleh jalan, oleh bantuan sembako, itu pun pasti ada, guys. Makanya Bang Boy gak mau bahas itu. Kenapa? Takutnya Bang Boy bahas masalah itu, suatu saat ditemukanlah setelah jalan-jalan semua bagus, ada ditemukan satu daerah yang nggak pernah tersentuh bantuan. Akhirnya, mohon maaf, takutnya, tapi semoga enggak. Takutnya meninggal semua. Wah, itu Bang Boy takut. Ya, makanya Bang Boy bilang, silakan bersuara rakyat Aceh, tapi pada koridornya ya. Bang Boy nggak mau kalian bersuara ada disusupi oleh kepentingan politik. Ya mohon maaf sekali lagi, karena dengan kalian kemarin memilih Anies nggak memilih Prabowo, itu takutnya akan dipakai oleh pemramingan orang tertentu ya, yang mengatakan kalian itu berisik karena kalian itu benci Prabowo. Bang Boy nggak mau seperti itu ya, takutnya dipraming ke arah sana. Makanya silakan bersuara sesuai konteks. Misalnya belum terjangkau oleh obat-obatan, terus bersuara. Bang Boy dukung. Ya, sekali lagi Bang Boy dukung. Thank you. Support terus. Yang suka, yang gak suka, it's okay. No problem. Bye bye.